Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fadlia Tamamah dengan NPM 2413053168. Materi yang akan saya bahas adalah sistem pernapasan manusia. Apa sih sistem pernapasan manusia itu? Sistem pernapasan manusia adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Struktur pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Hidung adalah organ yang terletak di tengah wajah, tersusun dari selaput lendir dan rambut halus. Fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran keluar masuknya udara yang dihirup. Faring adalah saluran berotot di bagian tengah leher. Faring berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Laring adalah organ berbentuk tabung berongga di tengah leher. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan bagian bawah agar makanan tidak tersedot ke dalam trakea saat bernafas. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea berfungsi mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus adalah saluran percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Bronkus berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru dan dari paru-paru. Bronkiolus adalah saluran udara kecil di paru-paru yang berbentuk seperti cabang ranting pohon. Bronkiolus berfungsi mengalirkan udara ke alveolus. Alveolus adalah kantung udara berbentuk gelembung kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam paru-paru. Paru-paru merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Oksigen yang masuk ke paru-paru akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan saat mengembuskan napas. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan untuk bernafas. Saat menarik nafas, diafragma berkontraksi dan menjadi datar, sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Saat mengembuskan nafas, diafragma mengendur dan udara keluar dari paru-paru. Proses jalannya udara di sistem pernafasan. Saat kita menarik nafas, kontraksi diafragma dan otot-otot interkostal meningkat. Volume rongga dada yang secara pasif diikuti oleh peluasan paru-paru dan udara mengalir ke dalamnya. Pada saat kita menghembuskan nafas, udara masuk melalui rongga hidung, rongga mulut, faring, dan trakea lalu berpisah di bronkus. Setelah berpisah di bronkus, udara masuk ke bronkiolus menuju ke alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Cara merawat sistem pernapasan manusia. Untuk merawat sistem pernapasan manusia, ada beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan organ ini. 1. Rutin berolahraga. Olahraga secara teratur sangat penting untuk meningkatkan fungsi paru-paru. 2. Pola makan sehat. Mengonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, dan makanan tinggi omega 3 dapat mendukung kesehatan sistem pernapasan. Ketiga, hindari paparan polusi. Paparan polusi udara dapat merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. 4. Latihan pernapasan. Fungsi paru-paru bisa menurun seiring pertambahan usia atau akibat penyakit tertentu. Salah satu untuk menjaga fungsi organ tersebut adalah dengan latihan pernapasan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.